Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igit Rizky Alfiansyah, mahasiswa dari Telkom University jurusan Desain Interior angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah yang berjudul Penerapan Tilang Elektronik dan Upaya Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah konten pembahasannya. Latar belakang penerapan e-tilang dilandasi oleh kebutuhan penegakan hukum terkait tata tertib berlalu lintas dengan konsep praktis, mengingat tenaga kepolisian terbatas dan guna menghindari praktik koruptif tilang sebagaimana selama ini sering terjadi. Akibatnya denda tilang tidak dapat secara optimal masuk ke kas negara. Untuk mencegah pelanggaran yang terjadi dan juga untuk meminimalisir terjadinya kegiatan suap menyuap yang sering beredar, maka dibuat dan diterapkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ITLI sejak 23 Maret 2021 lalu. Tilang elektronik merupakan upaya penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga ke depan penegakan hukum di masyarakat. Polisi tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara konseptual, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi atau melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undangan, yaitu berlaku Undang-Undang Pasal 1/3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Secara landasan hukum atau beberapa landasan untuk pemberantasan kasus korupsi di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TAP MPR RI Nomor 11/MPR Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan memberikan penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Selanjutnya kita akan membahas beberapa kasus mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam penegakan aturan tertib lalu lintas seperti suap tilang, pungutan liar, penyalahgunaan plat nomor, dan lain sebagainya. Bentuk yang pertama adalah suap tilang. Saat penilangan terhadap pelanggar lalu lintas atau biasa dikenal dengan istilah tilang damai, ada sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuap polisi dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan. Karena adanya anggapan bahwa mengurus tilang itu sangatlah sulit, ada pula polisi yang meminta uang kepada pelanggar agar pelanggar bisa segera pergi dari lokasi pelanggaran tanpa mengikuti prosedur hukum. Selanjutnya ialah pungutan liar atau pungli. Istilah pungli atau pungutan liar cukup populer belakangan ini. Banyak pihak yang sudah mulai menyadari betapa buruk dan merusaknya perilaku pungli. Pungli dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaksanaan pelayanan publik dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Dikarenakan pungli sudah sangat menjamur dalam pelayanan publik, Presiden Republik Indonesia pun menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Kemudian kita beralih ke bentuk selanjutnya, yakni penyalahgunaan plat nomor. Pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB atau yang dikenal plat nomor palsu kerap dilakukan. Jika dulu awalnya plat nomor palsu lebih banyak dilakukan untuk mendukung tindakan kejahatan yang tujuannya untuk mengelabui agar kendaraannya tidak terlacak, sekarang pemanfaatannya semakin beragam.
mulai marak lagi ketika peraturan ganjil genap diterapkan. Supaya kendaraannya bisa melalui jalur ganjil genap, banyak pemilik yang membuat plat nomor palsu. Selanjutnya, analisis mengenai kontribusi tilang elektronik. Penerapan sistem tilang elektronik ini telah didukung oleh banyak pengendara di Indonesia. Tilang elektronik juga mengurangi resiko ada pungutan liar akibat petugas bertemu langsung dengan masyarakat yang melanggar lalu lintas. Sistem tilang elektronik juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Meski begitu, masyarakat juga harus membiasakan diri tertib lalu lintas, bukan hanya untuk menghindari denda, tetapi demi keselamatan diri dan pengguna jalan lain. Tilang elektronik menargetkan 10 pelanggaran, yakni yang pertama, melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Yang kedua, tidak mengenakan sabuk keselamatan. Yang ketiga, mengemudi sambil mengoperasikan ponsel. Yang keempat, melanggar batas kecepatan. Yang kelima, menggunakan plat nomor palsu. Yang keenam, berkendara melawan arus. Yang ketujuh, menerobos lampu merah. Yang kedelapan, tidak menggunakan helm. Yang kesembilan, berboncengan lebih dari 2 orang. Dan yang ke-10, tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi pengendara motor. Pelanggaran yang ditemukan di lapangan cukup direkam diautentifikasi sehingga tidak perlu melakukan penghentian dan melakukan interaksi di lapangan. Surat pelanggaran akan dikirimkan ke alamat para terduga pelanggaran. Selanjutnya kita akan menyimpulkan dari pembahasan makalah ini, yaitu yang pertama, keberadaan ETLE sejalan dengan arahnya pembangunan hukum nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RPJPN, yaitu upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme, KKN. Selain itu, penerapan ETLE juga sejalan dengan perkembangan TIK yang saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah faktor manusia yang mendominasi dan faktor kendaraan. Yang ketiga, pengaruh penerapan tilang elektronik terhadap pasal 39 KUHP berdampak positif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, tindak pidana korupsi, suap menyuap dan pungutan liar, serta membantu kepolisian untuk mendeteksi penyalahgunaan plat palsu. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.